satu. Selamat pagi anak-anak. Kali ini silakan kita kelas untuk memimpin doa ya. Kalian pengajar iman. Berdiri. Aturkan pengajar iman. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat ya? Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengabsensi dulu. Sudah diabsen tadi? Sudah. Berarti bagaimana, ada yang tidak hadir? Ya. Semua hadir ya? Ya. Bagus sekali. Nah, untuk hari ini kalian sudah siap belajar matematika? Jadi kalian harus selalu siap ya. Mari kita belajar matematika, sekarang belajar lagi matematika supaya kalian lebih pintar ya. Oke? Nah, sebelumnya mari kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Bagus. Kita lanjutkan dengan yel-yel kita ya, yaitu tepuk FTK. Masih ingat kan? Kita mulai ya. Tepuk FTK. Baik, kalian sudah begitu terlihat semangat. Jadi, hari ini kita akan memulai pembelajaran. Masih ingat pelajaran minggu lalu membahas tentang apa? Samaran kuadrat ya. Nah, materi prasyaratnya bagaimana? Kalian masih ingat materi prasyarat supaya kalian menguasai persamaan kuadrat itu? Nah, sebelumnya silakan kalian bisa melihat ke layar yang sudah ada di depan ya. Tadi lihat ya. Dari belakang kelihatan ya? Betul. Fokusnya masih bagus. Nah, bisa kita lihat di sana sebelum kita mulai pembelajaran ada materi prasyarat yaitu tentang pengfaktoran aljabar. Nah, ini materi kelas berapa kira-kira? Kelas 8 kalian sudah mempelajari tentang pengfaktoran aljabar. Nah, jadi misalnya misalkan ada satu soal yaitu x kuadrat tambah 4x sebenarnya itu x kuadrat tambah 4x kurang 12. Nah, jadi pengfaktorannya bagaimana? Jadi berapa? Ada yang ingat? Berapa Rehan? Berapa jadi difaktorkan? 6 dan 2. 6 dan 2. Ya, jadi difaktorkan menjadi 2 yaitu x dikurang 6 dengan x ditambah 6. Ya, betul sekali, berarti ada yang sudah ingat. Jadi kalian sudah mengingat ya. Nah, selanjutnya gambar apa? Ini anak-anak? Taman. Nah, gambar sebuah taman. Nah, jadi tentunya kalian sering melihat taman ya. Baru masuk kalian juga sudah disapa dengan pemandangan yang indah dari taman. Nah, ketika pemandangan yang indah itu tentunya dibuat dengan menggunakan suatu konsep. Nah, karena matematika itu tidak hanya menghitung saja ya. Jadi supaya kalian lebih memahami ada konsep-konsep yang nyata, yaitu yang lebih kontekstual. Misalnya membuat sebuah taman ya. Membuat sebuah taman seperti gambar di depan. Bisa dibaca di
kalian? Bisa diselesaikan dengan apa gitu? Belum ya? Nah, kita akan mempelajari hal itu sekarang. Kalau kalian sudah mempelajari dengan serius, tentu konsep dari persamaan kuadrat ini akan mudah. Karena matematika itu menyenangkan. Matematika itu gimana? Menyenangkan nggak? Menyenangkan. Ya, karena dia akan dikaitkan dengan konsep dunia nyata. Seperti permasalahan yang sudah kalian lakukan. Nah, kemudian ada juga contoh yang seperti ini ya. Nah, sering kan kalian misalnya melempar bola dari sebuah tebing. Mungkin Marta pernah melempar dari sebuah tebing ya. Nah, jadi akan ada nanti suatu kemudian menentukan waktu. Itu juga salah satu contoh dari persamaan kuadrat. Nah, sebelum kita akan membahas lebih lanjut, nanti bisa kalian lanjutkan dulu tujuan pembelajaran. Jadi, kenapa kita belajar persamaan kuadrat? Nah, jadi ada tujuannya. Karena kita ada 2 kali pertemuan. Di pertemuan pertama kita akan membahas tujuan yang pertama, yaitu melalui penyelesaian poin. Jadi peserta didik mampu menyatakan persamaan kuadrat dalam bentuk umum persamaan kuadrat dengan tepat. Jadi nanti ada bentuk umumnya. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik mampu menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara pempraktekan. Ya. Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sebelumnya kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, nanti gua akan nilai kalian saat berdiskusi. Satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5. Di sini berapa jumlahnya? 26. Nah, 26 berarti supaya bagus kita bagi menjadi 4 orang. Nah, silakan kalian membentuk kelompok dulu ya. Sudah semuanya ada dalam kelompoknya ya? Nah, untuk hari ini kalian akan melakukan diskusi tentang LKPD. Jadi LKPD ini kalian akan ada permasalahan yang bisa kalian diskusikan bersama kelompoknya. Masing-masing kelompok dapat 1 LKPD ya. Nah, kalian bisa mulai berdiskusi sesuai dengan petunjuk yang sudah ada di LKPD. Nah, pertama-tama kalian baca dulu LKPD-nya ya. Petunjuknya dibaca. Setelah itu ikuti langkah-langkahnya. Nanti kalian akan menemukan nanti masalah ya. Ada di sana masalah 1 dan masalah 2. Itu kalian pecahkan bersama kelompok. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya, nanti gua akan membimbing ya. Nah, untuk permasalahan yang pertama dapat dilihat masalah 1 di sana ya. Nah, masalah 1 di sana tentang masalah konteks kelas 2, taman sekolah yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya 5 meter lebih dari lebarnya. Luas taman tersebut adalah 84 meter persegi. Lalu bagaimanakah caranya menentukan panjang dan lebar taman tersebut? Nah, di sana kalian bisa diskusikan dengan kelompoknya cara mencari panjang dan lebar taman tersebut. Ya. Ada yang mau bertanya dulu?
Silakan kelompok yang bertanya. Ada yang bertanya? Ya, baik. Bagaimana cara memformulasikan? Ini dilakukan dulu, ditulis dulu, dan dikali. Setelah itu dibuat aplikasikan, setelah itu dibuat ilustrasinya. Lalu kalian gunakan cara ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Nah, kemudian masalah yang kedua. Jika kalian lihat di SKPD-nya, selembar karton berbentuk persegi panjang akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara membuang persegi seluas 3 cm persegi di masing-masing pojoknya. Apabila panjang alas kotak 2 cm lebih dari lebarnya dan volume kotak itu adalah 105 cm kubik, tentukanlah panjang dan lebar alas kotak tersebut. Nah, jadi di sini kalian bisa mengeksplor ya dengan contohnya. Apa yang perlu kalian cari di sana. Terus apa yang kalian ketahui, kemudian bagaimana pemecahannya. Silakan didiskusikan dua permasalahan itu. Nanti setelah kalian selesai diskusikan, akan ada kelompok perwakilan kelompok yang akan presentasi ya, mempresentasikan hasil karyanya. Nah, waktu diskusinya yaitu 10 menit ya. Dua soal silakan 10 menit. Kalau ada yang kurang jelas untuk masalah 2 bisa bertanya.
Baik anak-anak, sudah selesai ya? Ya. Oke, karena kalian sudah selesai diskusi, jadi silakan perwakilan salah satu kelompok yang akan mengerjakan atau mempresentasikan hasil karyanya. Boleh satu atau dua orang yang maju ke depan ya. Satu kemudian dia menuliskan, kemudian yang satunya lagi dia akan menjelaskan. Silakan. Siapa yang mau? Ya, baik kelompok dua ya. Silakan. Nah, yang lainnya bisa memperhatikan ya temannya yang sedang mempresentasikan hasil diskusinya, diskusi kelompoknya. Sekali.
Nah, baik, karena tadi teman kalian sudah mencari hasil pemasarannya yang masalah 2, sekarang silakan dilanjutkan dengan masalah yang berikutnya ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Jadi teman kalian akan mencari mempresentasikan yaitu solusi ketika menghitung panjang dan lebar alat kotak dari lembar karton yang berbentuk persegi panjang dengan kotaknya tanpa hitung ya, jadi dipotong ujung-ujungnya. Nah, yang lainnya silakan memperhatikan ya teman kalian ketika mempresentasikan hasil karyanya dengan notnya.
Baik anak-anak, nah masalah kedua sudah dipresentasikan oleh teman kalian Bung Bayu. Nah di sini dapat ditemukan yaitu solusinya dengan mencari tinggi kotak yang diketahui adalah tinggi kotak berapa di sini? 3 terus panjang kotaknya berapa? 2 cm lebih dari lebarnya. Nah ini adalah kalimat matematika ya. Kalimat matematika lebih dari lebarnya itu adalah kalimat anggawa ya. Kalimat matematika kemudian volume kotaknya diketahui berapa? 100. Nah kemudian setelah itu dia akan diubah menjadi suatu model matematika menjadi apa namanya ini? Bersamaan apa? Sebelum berkuadrat itu adalah bersamaan linear. Jadi X sama dengan menjadi Y tambah 2 karena dimisalkan ya menjadi X dan Y. Dan selanjutnya Y sama dengan X kurang 2. Nah lalu karena dia adalah sebuah kotak, berarti kotaknya itu kan adalah sebuah balon. Nah masih ingat ya bagaimana volume balon? Sudah dijelaskan oleh Bu Bayu, volume balon adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi karena diketahui volumenya adalah 105 cm3, nah ada diisi nanti. Nah selanjutnya panjangnya kita misalkan X, kemudian L-nya itu adalah Y dan P-nya itu adalah 3 sama dengan 105. Sehingga setelah dikalikan menjadi 3X kali Y sama dengan 105. Lalu dia akan membentuk sebuah persamaan baru. Persamaan apa ini? Persamaan kuadrat. Kenapa persamaan kuadrat? Karena X-nya 4. Jadi variabelnya itu adalah berderajat 2. Nah dibentuklah dia persamaan kuadrat 3X kuadrat kurang 6X sama dengan 105. Lalu untuk menentukan nilai X dan Y-nya dibagaimana oleh Bayu tadi? Difaktorkan ya. Difaktorkan. Setelah difaktorkan ditemukan apa? Apanya ditemukan? Nilai X itu apa namanya? Dan penyelesaiannya adalah akarnya ya. Jadi akar-akarnya ditemukan berapa kali? Negatif sama berapa? Ya ditemukanlah nilai X-nya sama dengan negatif 5 dan X-nya sama dengan 7. Jadi sudah didapatkan hasilnya panjangnya itu adalah berapa? X-nya ada 2 ya, 7 atau negatif 5. Mungkin kan nilai negatif? Tidak ya, tidak. Yang mungkin adalah yang positif. Maka berapa jadinya panjangnya? X sama dengan 7. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk Bung Bayu ya. Kalau dipikirkan percakapan saya itu gampang ya? Ya. Karena matematika itu tidak sulit. Matematika itu gampang dan menyenangkan. Nah, baik. Dari hasil pembelajaran kita hari ini, adakah dari kelompok kalian yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari? Nah, bagus. Kelompok 1 ya. Silakan teman tadi untuk menyimpulkan. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari kegiatan kita hari ini adalah untuk memecahkan masalah persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari, maka permasalahan tersebut dirubah menjadi model matematika
Yang kedua, untuk memecahkan masalah tersebut dengan mencari akar-akarnya dengan menggunakan pengetahuan. Ya. Nah, bagus sekali tepuk tangan untuk teman-teman. Nah, jadi demikian hasil pembelajaran kita hari ini, kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah ditemukan, yaitu cara memecahkan dua permasalahan dengan menggunakan bersamaan wadah. Nah, seperti yang disampaikan sahabat tadi, kalau ada permasalahan dalam kehidupan nyata, kita bisa membuat model matematikanya. Nah, setelah ketemu model matematikanya, baru cari solusinya dengan menggunakan persamaan wadah. Nah, setelah itu baru nanti menggunakan cara apa yang pertama tadi? Pengetahuan, ya. Jadi demikian. Pada hari ini kita sudah belajar tentang memfaktorkan. Ya. Nah, untuk berikutnya, pertemuan berikutnya kalian bisa lagi mempelajari ya. Di pertemuan berikutnya kalian pelajari mencari akar-akar dengan menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna dan juga menggunakan rumus kuadratik. Jadi ada dua lagi. Itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, untuk hari ini ada yang perlu ditanyakan lagi? Ya. Kalau sudah tidak ada, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Setelah itu ketua kelas kemudian mengakhiri dengan doa. Berdiri. Aturkan suara. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Selamat siang. Ya.